Surah Al-Ikhlas QS 112 adalah surah yang mengajarkan tentang keesaan Allah, yang maha suci dari segala bentuk sekutu dan penyerupaan. Setiap ayat dalam surah ini memberikan renungan mendalam tentang pentingnya memahami hakikat Allah yang imateri, serta keagungan dan kepastian yang Dia janjikan. 1. Ayat 1, Qul huwallahu ahad, katakanlah, Dialah Allah, yang Maha Esa. Renungan, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah, tidak ada sekutu baginya. Kecenderungan manusia untuk menggantungkan hidup pada materi hanya akan membawa kekecewaan, karena hanya Allah yang dapat memberikan ketenangan sejati. Mengingat Allah yang esa membantu manusia menyadari bahwa kebahagiaan tidak terletak pada hal-hal duniawi, melainkan dalam penyerahan diri kepadanya. 2. Ayat 2, Allahu As-Samad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Renungan, Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, manusia sering bergantung pada kekayaan atau jabatan untuk merasa aman. Namun, semua itu fana dan tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Allah adalah satu-satunya yang kekal dan tidak membutuhkan apapun, sementara seluruh makhluk bergantung padanya. Memahami ini, manusia seharusnya mengalihkan harapannya dari materi kepada Allah yang maha mengatur segalanya. 3. Ayat 3, Lem yalid wa lem yulad, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Renungan, Allah tidak memiliki asal-usul ataupun keturunan seperti manusia. Ini menunjukkan keunikan dan ketaktergantungannya. Materi dan kekayaan memiliki asal-usul dan dapat musnah, tetapi Allah tidak terpengaruh oleh hal-hal tersebut. Merenungkan ayat ini mengingatkan kita bahwa mengandalkan hal-hal yang sementara adalah sia-sia, sedangkan Allah adalah sumber segala kekuatan dan kekekalan. 4. Ayat 4, Walem yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Renungan, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Allah. Segala bentuk materi dan kekuasaan di dunia tidak ada yang mampu menandingi kekuasaan dan keagungannya. Saat manusia menyadari ini, mereka akan memahami bahwa hanya Allah yang layak menjadi tempat bergantung dan sumber segala harapan. Kesetaraan yang sering dicari dalam dunia materi tidak akan pernah menyamai kesempurnaan Allah. Keseluruhan surah ini mengingatkan manusia bahwa menggantungkan hidup pada hal-hal duniawi adalah sebuah kesalahan besar. Allah yang Maha Esa, Maha tempat bergantung, dan tidak tertandingi adalah satu-satunya yang dapat memberikan ketenangan dan kepastian. Pemahaman ini membawa manusia kepada kesadaran bahwa kebahagiaan dan ketenangan sejati hanya bisa didapatkan dengan kembali kepada Allah, yang menjaga dan mengatur seluruh kehidupan tanpa luput sedikit pun. Renungan dari surah Al-Ikhlas mengajarkan bahwa kebergantungan pada materi adalah semu. Dunia ini penuh dengan godaan materi yang membuat manusia merasa aman secara sementara. Namun, ketika materi itu hilang, rasa takut dan gelisah kembali hadir. Berbeda dengan Allah, yang kekal dan selalu ada, tempat berlindung yang sesungguhnya. Ketika manusia menggantungkan hidupnya pada Allah, mereka mendapatkan rasa aman yang tidak tergoyahkan. Kepastian janji Allah, dalam setiap aspek kehidupan, Allah telah menjanjikan kepastian bagi mereka yang beriman dan bertawakal kepadanya. Allah adalah Tuhan yang maha sempurna, yang tidak tergantung pada apapun, namun segala sesuatu bergantung padanya. Manusia yang menyadari hal ini akan menemukan kedamaian karena mereka memahami bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang bergantung kepadanya. Keagungan Allah melampaui segalanya, Allah adalah Maha Esa dan tidak ada yang bisa menyamainya. Segala sesuatu di dunia ini memiliki batas, termasuk kekayaan dan kekuasaan. Namun, keagungan Allah tidak terbatas, dan hanya dengan memahami serta meyakini keagungan ini, manusia bisa melepaskan diri dari ketergantungan pada hal-hal duniawi yang fana. Kembali kepada esensi keimanan, surah Al-Ikhlas membawa manusia kembali pada esensi keimanan, yaitu tauhid, pengesaan Allah. Tauhid ini menjadi fondasi dalam menghadapi segala godaan duniawi. Ketika seseorang benar-benar memahami tauhid, dia akan menempatkan Allah sebagai prioritas utama dalam hidupnya, mengutamakan hubungan dengan Allah di atas segala hal. Pengingat akan keberserahan diri, dalam menghadapi ujian hidup, manusia sering merasa harus mengandalkan diri sendiri atau mencari bantuan dari sesama manusia. Namun, surah Al-Ikhlas mengingatkan bahwa keberserahan diri sepenuhnya kepada Allah adalah kunci untuk mendapatkan pertolongan sejati. Allah yang maha mengatur segala sesuatu, tidak pernah lalai dalam menjaga ciptaannya. Dengan merenungkan surah Al-Ikhlas, manusia diingatkan bahwa pencarian akan kebahagiaan sejati tidak terletak pada materi,
melainkan dalam pengabdian dan ketergantungan kepada Allah yang Maha Esa. Allah adalah satu-satunya tempat bergantung yang tidak pernah mengecewakan, dan janjinya akan kebahagiaan dan keselamatan adalah pasti bagi mereka yang beriman dan bertawakal kepadanya. Renungan dari surah Al-Ikhlas juga memberikan beberapa pelajaran tambahan yang memperdalam pemahaman tentang keagungan Allah dan perannya dalam kehidupan manusia. Kesadaran akan keterbatasan manusia seringkali terjebak dalam ilusi bahwa mereka mampu mengendalikan segala sesuatu melalui kekayaan, ilmu, atau kekuatan. Namun, surah Al-Ikhlas mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan terbatas. Allah, yang tidak bergantung kepada apapun, adalah satu-satunya yang tidak memiliki keterbatasan. Kesadaran ini seharusnya menuntun manusia untuk tidak sombong dan senantiasa bergantung kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Penyucian diri dari penyembahan materi, dalam dunia yang serba materialistik, banyak manusia yang menjadikan harta, jabatan, atau prestasi sebagai Tuhan mereka, memberikan segala upaya dan perhatian kepada hal-hal tersebut. Surah Al-Ikhlas mengajarkan untuk menyucikan diri dari segala bentuk penyembahan materi dan kembali kepada penyembahan yang murni kepada Allah. Allah yang tidak memerlukan sesuatu apapun, tetapi segala sesuatu memerlukannya, adalah satu-satunya yang pantas untuk disembah. Kepastian perlindungan Allah, ketika manusia memahami bahwa Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu, mereka akan menyadari bahwa tidak ada tempat berlindung yang lebih aman daripada Allah. Allah tidak pernah mengantuk dan tidak pernah lupa. Perlindungannya melampaui batasan waktu dan ruang. Dalam menghadapi ketidakpastian dunia, keyakinan akan perlindungan Allah memberikan rasa aman yang tidak dapat diberikan oleh hal-hal duniawi. Kekuatan tauhid dalam menghadapi ujian, surah Al-Ikhlas menanamkan kekuatan tauhid, keesaan Allah, yang menjadi benteng dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Dengan meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang maha kuasa dan maha pengatur, manusia tidak akan mudah terguncang oleh musibah atau kehilangan. Tauhid yang kuat membantu seseorang untuk tetap tegar dan percaya bahwa setiap kejadian adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Pengingat akan kehidupan akhirat, surah ini juga menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia adalah sementara, dan hanya Allah yang kekal. Ketergantungan pada hal-hal materi di dunia ini tidak akan membawa manfaat di akhirat. Manusia perlu mengingat bahwa tujuan akhir mereka adalah kembali kepada Allah, dan hanya dengan mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Allah mereka akan mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat. Dengan terus merenungkan makna-makna dalam surah Al-Ikhlas, manusia diajak untuk melepaskan ketergantungan pada hal-hal duniawi yang fana, dan sebaliknya, menguatkan keimanan kepada Allah yang Maha Esa, tempat bergantung yang sejati. Surah ini menjadi pondasi yang kuat dalam membangun keyakinan bahwa hanya Allah yang mampu memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Teknologi, sebagai hasil dari pemikiran dan inovasi manusia, dapat dipandang sebagai bagian dari ketetapan Allah yang terjadi melalui kausalitas alam. Dalam perspektif ini, Allah dengan sifat-sifatnya yang dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas, mengatur dan menggerakkan alam semesta, termasuk pikiran, perasaan, dan tangan manusia, untuk menciptakan berbagai kemajuan. 1. Qul huwallahu ahad, katakanlah, dialah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah sumber dari segala ilmu dan pengetahuan. Dalam keesaannya, Allah menciptakan alam semesta dengan hukum-hukum yang dapat dipelajari oleh manusia. Teknologi berkembang ketika manusia memanfaatkan akal yang diberikan oleh Allah untuk memahami dan menerapkan hukum-hukum ini. Kesatuan Allah menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi, termasuk kemajuan teknologi, adalah bagian dari rencana ilahinya. 2. Allahu As-Samad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Segala sesuatu di alam ini, termasuk perkembangan teknologi, bergantung pada kehendak Allah. Allah memberikan manusia kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Teknologi, meskipun diciptakan melalui upaya manusia, sebenarnya adalah manifestasi dari ilmu dan potensi yang Allah tanamkan dalam diri manusia. Manusia, dengan segala keterbatasannya, bergantung pada Allah untuk mendapatkan ilham dan petunjuk dalam menciptakan sesuatu yang bermanfaat. 3. Lem yalid wa lem yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah tidak bergantung pada ciptaannya, tetapi ciptaannya bergantung padanya. Teknologi, sebagai produk manusia, adalah bagian dari ciptaan yang bergantung pada hukum kausalitas yang Allah tetapkan. Manusia mengembangkan teknologi melalui pemahaman terhadap alam,
yang pada hakikat adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah yang tidak memerlukan apapun, menunjukkan kebesarannya melalui segala sesuatu yang terjadi dalam alam ini, termasuk inovasi manusia. 4. Walem yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Tidak ada yang setara dengan Allah, termasuk dalam hal penciptaan dan pengaturan. Teknologi adalah hasil kreativitas manusia yang diilhamkan oleh Allah, tetapi tidak ada teknologi yang dapat menandingi kekuasaan dan keagungan Allah. Dalam perkembangan teknologi, manusia harus menyadari bahwa segala kemampuan yang mereka miliki berasal dari Allah dan harus digunakan sesuai dengan kehendaknya. Dengan memahami sifat-sifat Allah dalam surah Al-Ikhlas, kita dapat melihat bahwa teknologi bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari takdir Allah yang terjadi melalui kausalitas alam. Allah menggerakkan manusia dengan memberikan akal dan ilham, serta mengatur segala sesuatu dalam keseimbangan yang sempurna. Teknologi, ketika digunakan dengan bijak, dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memenuhi tujuan hidup yang lebih besar sesuai dengan kehendaknya. Larangan putus asa, menuhankan akal, ilmu, teknologi, dan kekayaan adalah prinsip yang penting dalam ajaran agama dan moralitas. Berikut adalah kelanjutan dari pembahasan ini. Larangan putus asa. Dalam banyak ajaran agama, putus asa dianggap sebagai dosa karena menunjukkan kurangnya kepercayaan pada Tuhan dan ketetapannya. Putus asa dapat menghambat seseorang dari terus berusaha dan berdoa. Oleh karena itu, selalu dianjurkan untuk tetap memiliki harapan dan keyakinan bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Ayat dan hadits. Al-Quran menyebutkan, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Qs. Yusuf, 87. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada satu musibah yang menimpa seorang muslim, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya, walaupun hanya tertusuk duri, hari. Bukhari dan Muslim, menuhankan akal, ilmu, teknologi, dan kekayaan. Menuhankan akal, ilmu, teknologi, dan kekayaan berarti menjadikan hal-hal tersebut sebagai satu-satunya sumber kebenaran dan kebahagiaan, hingga melupakan Tuhan sebagai pencipta dan pemberi segalanya. Meskipun akal, ilmu, teknologi, dan kekayaan sangat penting dan dapat membawa manfaat besar, mereka harus digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memakmurkan bumi sesuai dengan perintahnya. Bahaya menuhankan hal-hal tersebut. Akal, menjadikan akal sebagai Tuhan dapat membuat seseorang mengabaikan wahyu dan petunjuk Tuhan. Akal memiliki keterbatasan, dan tidak semua hal dapat dijangkau oleh akal manusia. Ilmu dan teknologi yang tidak dilandasi oleh nilai-nilai moral dan etika bisa disalahgunakan. Misalnya, teknologi yang digunakan untuk perang atau perusakan lingkungan. Kekayaan yang dianggap sebagai tujuan utama hidup dapat membuat seseorang lupa akan tanggung jawab sosial dan ibadahnya. Harta seharusnya digunakan untuk kebaikan, termasuk membantu sesama dan beribadah. Ayat dan hadits. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Qs. As-Sariyat, 56. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Qs. Al-Kahf, 46. Dengan demikian, setiap elemen kehidupan, baik akal, ilmu, teknologi, maupun kekayaan, seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat keimanan, memperbaiki kehidupan, dan mendekatkan diri kepada Allah, bukan dijadikan tujuan akhir yang menyebabkan seseorang melupakan Sang Pencipta.